Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin berkisah tentang pengalaman ketika berdinas di suatu kebun sawit, ya, pengalaman di rumah dinas di kebun sawit. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, sudah like, share, comment, and subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi mungkin belum subscribe, mohon di subscribe dulu supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini saya alami sendiri kira-kira tahun 2007 di suatu daerah di perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung. Karena terkait dengan instansi dan di mana Mr. Jack bekerja, jadi mohon maaf ada beberapa hal yang tidak bisa Mr. Zack detilkan. Sekira tahun 2007, Mr. Zack ini dinas di sebuah perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung. Tugas ke sana ada suatu pelatihan. Kemudian disediakan sebuah rumah gitu ya, atau sebuah mes. Waktu itu ya, tim kita berlima. Jadi ada karena 5 orang, jadi ada satu kamar yang diisi 2 orang dan ada satu kamar yang diisi 1 orang. Karena tahun 2007 Mr. Zack ini masih masih muda, masih darah muda, masih junior gitu, perintahkan sudah kamar yang paling belakang kamu yang isi, sudah diisi. Singkat cerita sudah bekerja seperti biasa, kemudian selesai bekerja, makan malam dan sebagainya, tidurlah ya, tidur. Hanya saja kamar di mes tersebut, jadi kalau kita gambarkan ya, jadi rumah atau mes tersebut itu bersebelahan dengan klinik kesehatan. Jadi kalau rumah itu menghadap ke timur, klinik itu menghadap ke selatan. Jadi apa ya, kayak huruf T gitu ya. Jadi kalau rumahnya menghadap ke barat, jadi klinik itu menghadap ke selatan. Di mes ada 3 kamar. Saya menghuni kamar yang paling belakang. Hanya saja kamar tersebut kuncinya itu tidak menggunakan anak kunci yang diputar ya, yang bukan model di kunci ceklek anak kunci, bukan, tapi kuncinya model di slot atau di senet atau digeser itu ya. Oke, sehingga cerita sudah mau tidur karena di situ ada banyak barang-barang yang berharga termasuk dokumen-dokumen, maka sebelum Mr. Zack tidur itu pintu saya kunci, saya slot gitu ya, saya bahasa Jawanya disenit, di slot pakai besi yang digeser. Ketika tengah-tengahnya tidur ini merasa kok dingin sekali gitu kan, kok ada angin yang berhembus gitu. Karena itu tidak menggunakan AC, karena memang tempatnya boleh dibilang tempatnya dingin, jadi kita nggak menggunakan AC, tapi ini kok ada angin yang berhembus. Maka
Mr. Zack ini bangun gitu kan. Ternyata pintu kamar saya itu sudah terbuka setengah. Tadi perasaan sudah saya kunci, sudah saya apa namanya slot gitu ya, sudah saya slot, sudah saya geser besinya, kok pintunya buka. Oh ya, masih berpikiran positif ya, masih berhusnuzon. Siapa tahu tadi belum apa nggak dalam menggeser besinya itu. Jadi ketika ada angin dia kedorong kebuka. Oke, yang kedua ini saya kunci dengan dalam ya, saya geser dengan dalam, seret gitu ya, di slot dengan dalam. Saya tidur lagi. Kejadian lagi ada angin berhembus dan ya mengganggu ya, angin itu mengganggu gitu. Ini aduh, kenapa apa namanya angin kencang sekali gitu. Ada hembusan angin padahal di situ tidak ada kipas angin dan nggak ada AC karena memang tempatnya dingin. Bangunlah ya, saya bangun, saya bangun gitu, ternyata pintu kamar itu sudah terbuka lagi. Kalau ini sudah yakin, tadi saya slot dengan dalam, ini kenapa bisa buka lagi, pasti ada yang buka gitu ya. Buka siapa yang buka? Yang saya sendirian di kamar. Udahlah, walaupun dengan merinding-merinding ya, namanya juga di perkebunan, di kebun sawit, tidak ada apa namanya ya, gelap gulita tahun 2007 ya, nggak nggak ada lalu lintas umum seperti di perkotaan, ya, paling suara-suara jangkrik. Kebetulan mohon maaf, ingin buang air kecil juga kan, kebelet gitu. Karena kamar saya paling belakang, jadi itu kamar belakang, kemudian ada dapur. Setelah posisi kamar mandi itu adalah di luar dapur, karena kamar mandi rumah dinas itu boleh dibilang apa ya, belakangnya rumah dinas itu menjadi satu sama sampingnya klinik tadi yang saya sebut tadi ya. Jadi kalau kita keluar dari dapur itu kalau menghadap ke klinik itu sebelah kanan itu ada kamar mandi untuk mes, kemudian ada water torrent ya, atau tala apa namanya, tandon air. Setelah tandon air itu ada klinik, ada apa, lebih tepatnya ada kamar mandi klinik, karena itu klinik umum untuk karyawan dan keluarga karyawan, maka di situ ada sekitar kalau tidak salah eh, tiga kamar mandi umum ya, mungkin untuk dokter sama untuk pasien yang laki-laki dan pasien perempuan. Nah, karena ingin buang air kecil kan, keluar ke dapur, ya kan temaram itu ya, temaram karena memang gelap juga di emplasemen apa kebun kelapa sawit ya, memang gelap gitu ya. Lampu penerangan juga tidak seterang di perkotaan tentunya. Keluar melalui dapur, buka pintu belakang, saya langsung menghadap ke klinik tadi, menghadap ke menara yang ada tandon air, dan setelah tandon air kira-kira 2 atau 3 meter di depan tandon air itu baru ada berjejer 3 kamar mandi klinik. Oke, saya ambil kanan karena memang itu kamar mandi di mes tersebut. Oke, begitu saya selesai buang air kecil, ya ini yang membuat sampai sekarang saya kalau ingat masih merinding gitu ya. Begitu saya selesai membuang hajat di kamar mandi, ketika saya mau masuk lagi ke dapur, keluar kamar mandi, jadi kan saya berarti kan posisi water torrent, tandon air sebelah kanan ya. Di kamar mandi yang sebelah tandon air, kamar mandi di klinik tadi, itu pintu kamar mandinya, kamar mandi yang kosong itu kompak membuka tutup sendiri. Tiga-tiganya itu membuka tutup sendiri. Seperti apa ya? Seperti ada yang memainkan gitu ya. Kan berjajar ya. Mungkin ini kamar mandi untuk laki-laki, kamar mandi untuk perempuan, ini kamar mandi untuk dokter atau untuk medis gitu. Tiga-tiganya itu pintunya tuh membuka tutup sendiri. Kalau itu angin, mungkin oke lah kompak ya. Misalkan kalau nutup semua gitu, karena ketiup angin. Atau kalau misalkan buka semua karena ketiup. Ini tidak. Jadi misalkan yang tengah nutup, yang kanan buka, yang ini nutup. Jadi apa, kayak tek tok tek tok tek gitu ya. Apa kayak
kayak ada yang memainkan ya, tek 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 ini seperti berirama. Wah itu ya merinding ya, yang memang merinding. Dah ya baca-baca seadanya lah ya, memang istilahnya ya, resiko kerja di apa namanya di hutan atau di kebun kelapa sawit seperti itu, masuk ke dapur dan kemudian kembali tidur. Nah, besoknya bercerita kepada salah satu pegawai di perkebunan itu gitu ya. Dan memang apa namanya mes itu sebenarnya eh, nggak apa ya namanya nggak angker, yang angker atau mungkin yang ada penghuninya itu kemungkinan ada di klinik gitu ya, di klinik, karena ya mungkin di klinik itu mohon maaf ada misalkan ada darah atau ada yang namanya orang mohon maaf kecelakaan kerja atau ada, jadi pengalaman dari orang-orang yang tinggal di emplasemen sekitar eh, kebun kelapa sawit itu adalah yang suka iseng itu adalah penghuni di klinik gitu. Dan nggak satu dua gitu loh, misalkan ada apa, orang yang misalkan patroli atau apa itu paling sering memang diganggu di sekitar water torrent atau di sekitar kamar mandi gitu ya. Jadi bahkan pernah kejadian ada security itu melihat orang masuk kamar mandi, dia mau ngecek karena posisi mes itu kosong, takutnya memang terjadi pencurian. Setelah dicek ternyata kamar mandinya kosong dan tiba-tiba suara mesin air ya, suara mesin air pompa air itu nyala sendiri, berdengung sendiri, padahal padahal tidak dinyalakan dan bukan dalam mode otomatis ya, jadi ya Pak security-nya melarikan diri. Baik, itu pengalaman Mr. Zack ketika dinas di suatu kebun kelapa sawit di Provinsi Lampung ya. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Sebelum itu saya pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih ya. Itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.